Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini tentu saja kita masih ngebahas motor terbaru dari pabrikan yang bergegar Kutala. Siapa lagi kalau bukan New Yamaha Aerox Alpha. Tapi di video kali ini gue akan mengkomparasi ya teman-teman antara Aerox Alpha yang berarti generasi berapa ini? Generasi ketiga ya, versus Aerox generasi kedua. Jadi perubahannya apa aja sih? Terus signifikan atau tidak? Lalu apakah Aerox versi kedua ini masih worth it gitu ya untuk tahun 2025 teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, jadi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akhirnya meluncurkan Yamaha Aerox Alpha Turbo pada tanggal 18 Desember Rabu lalu ya teman-teman. Yang menggunakan mesin baru, terus teknologinya juga baru dan banyak sekali fitur yang di update ya teman-teman. Jadi si fitur-fitur yang ada di NMAX Turbo ini juga dijajali ke Aerox Turbo teman-teman. Jadi untuk si Aerox Alpha ini ada 4 varian sekarang ya, yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi ada varian standar yang dibanderol 29.900.000. Terus ada juga tipe Cyber City yang dibanderol 33.990.000. Terus ada juga yang turbo dibanderol 39.550 dan yang paling tinggi turbo ultimate yang dibanderol 41.730. Jadi harganya sebenarnya lebih murah dari NMAX ya, karena yang NMAX itu ada fitur Garminnya, jadi harganya itu tembus sampai 45 jutaan teman-teman. Yang versi tertingginya ya si NMAX turbonya. Terus semua varian yang ada di Aerox tadi sudah menggunakan desain yang baru. Desainnya itu mengadopsi dari DNA R series dan lampunya itu sudah LED semua. Tapi untuk yang tipe turbo, lampu utamanya itu pakai proyektor LED teman-teman, itu beda sendiri ya. Lalu untuk panel meternya itu sudah full digital TFT dengan 3 pilihan warna untuk backgroundnya dan bisa terhubung ke smartphone melalui aplikasi Y-Connect. Jadi kalau untuk panel instrumennya berbeda ya teman-teman, tapi kalau untuk fitur seperti Y-Connect-nya itu sama dengan yang versi sebelumnya. Nah, di versi sebelumnya ini belum ada. Kalau versi sebelumnya kan pengeremannya belakang masih pakai tromol. Nah, di Aerox Alpha ini sudah pakai disc brake teman-teman di semua tipe ya. Jadi belakangnya itu udah pakai disc brake juga. Makanya untuk versi standarnya itu pasti lebih mahal. Sedangkan untuk yang Aerox yang generasi kedua itu kan cuma 3 varian. Yang paling mahal ada connected ABS dibanderol 32 jutaan. Terus yang kedua Cyber City di 28 jutaan. Dan yang paling murah itu tipe standar 28 jutaan juga. Jadi kalau yang Cyber City kan 28.500 jutaan. Nah, kalau yang tipe standar 28.300 28.300-an ya teman-teman. Kalau untuk yang versi yang kedua. Lalu soal dapur pacu di Aerox versi kedua mengendong mesin 1 silinder berkapasitas 155 cc SOHC berpendingin cairan. Kompresi ruang bakarnya 11,6:1 dan didukung dengan teknologi VVA yang bisa menyemburkan tenaga maksimal di angka 15,4 PS pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 13,9 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Nah, sementara untuk di Aerox Alpha atau generasi ketiga ini mesinnya sebenarnya sama, cuman ada perbedaan di bagian torsi teman-teman. Torsinya lebih besar jadi 14,2 Nm, tapi putaran mesinnya lebih tinggi juga di 8000 rpm. Jadi ya kurang lebih sebenarnya tetap sama ya teman-teman. Soalnya putaran mesinnya naik di 8000 rpm. Kalau sebelumnya kan di 6500 rpm. Oke, untuk Aerox Alpha Turbo sendiri itu tadi yang fiturnya itu juga makin melimpah. Jadi fitur yang ada di NMAX Turbo juga dijajali ke Aerox Alpha Turbo ya teman-teman. Seperti ada fitur YECVT, terus ada juga Turbo YESIF,
yang bisa kayak ganti gigi gitu ya teman-teman, dengan 3 tingkatan low, medium, dan high. Terus ada 2 mode berkendara, ada T mode untuk berkendara yang lebih santai dan ada S mode untuk akselerasi yang lebih agresif. Jadi pokoknya kalau dibandingkan dengan yang versi kedua tetap ada banyak perubahan ya di versi standarnya teman-teman. Yaitu tadi yang di bagian pengereman, terus sistem pencahayaan yang sudah full LED, yang pokoknya lebih banyak fitur-fitur juga yang di standarnya tuh lebih banyak di Aerox Alpha ini. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai Aerox Alpha atau Aerox versi ketiga versus Aerox versi keduanya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Menurut kalian lebih baik si Aerox Alpha atau Aerox versi kedua? Silahkan berikan opini dan tanggapannya juga ya di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi sih, ya Aerox Alpha sih lebih worth it ya dari segi fitur. Tapi kalau dari segi yang versi standar kan masih sama aja nih dengan Aerox yang sebelumnya, ya kurang lebih sama lah ya. Hanya beda-beda dikit gitu ya untuk versi kedua. Tapi kayak remnya sudah cakram, itu di kedua nggak ada. Terus apalagi tadi ya? Ya pokoknya yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi ya sih lebih worth it yang Aerox Alpha ya teman-teman. Tapi ya balik lagi ke teman-teman butuhnya seperti apa. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.